Tuhan. Dengarlah ini hai para tua-tua, pasanglah telinga hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu atau dalam zaman nenek moyangmu? Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Apa yang ditinggalkan belalang pengerip telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Demikianlah firman Tuhan. Itulah nats buat kita hari ini. Ceritakanlah itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka, kepada angkatan yang kemudian. Yoel tadi ayatnya yang pertama, Yoel 1 ayatnya yang ketiga yang kita dengarkan tadi. Saat ini banyak orang tua yang menjalani hidup kekristenan dengan cara yang baik, rajin beribadah, sering baca firman, dan selalu mendoakan anak-anaknya, dan setiap hari, setiap saat, waktu dia berdoa. Namun di sisi lain, mereka membiarkan anak-anak mereka bertumbuh sendiri dengan mengikuti trennya zaman dan berbeda dengan yang diamininya oleh orang tuanya tersebut. Atas dasar demokrasi dan kebebasan berpendapat dengan pilihan sendiri, maka orang tua sering membiarkan jalan sendiri atas anak-anaknya. Orang-orang tua beranggapan asal saja anak-anak itu tidak melakukan perbuatan kriminal dan tidak juga mengkonsumsi narkoba. Pada masa zamannya Nabi Yoel, wabah belalang yang mengerikan merusak negeri Israel sebagai tanda penghukuman dan murka Allah atas ketidaksetiaan mereka. Kawanan belalang ini memakan habis tanaman mereka sehingga bencana kelaparan menimpa mereka semuanya. Saat ini dunia tanpa terkecuali bertarung atas deraan COVID-19 yang disebut dengan corona. Apakah kita masih menganggap ini hanya virus biasa, atau masihkah kita ingkar bahwa ini bukan murka daripada Tuhan kepada tingkah laku manusia saat ini? Sebaiknya lah kita berpikir dan menelaah ini dengan iman kepercayaan kita, bahwa ini bukan lagi musibah biasa, tetapi sudah menjadi peringatan Allah kepada seluruh umat manusia. Setidaknya buat kita sendiri yang mengamininya. Tuhan tidak ingin berbuat manusia ciptaan yang paling dikasihnya itu sengsara. Namun Tuhan juga ingin memberi pelajaran kepada mereka manusia itu agar dengan caranya sendiri Tuhan ingin semua manusia ciptaan itu atau kita ini berpaling dan kembali kepadanya dengan mengucap syukur dan hidup seturut dengan firman-Nya, agar kita belajar menghormati Tuhan serta tetap setia kepadanya. Di dalam perjanjian baru, setiap orang percaya diberi tanggung jawab untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Allah kepada orang-orang lain. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rinjani, bangsa-bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberikan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-9. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, Alkitab memberitakan ada beberapa hal dari sekian banyak tuntunannya yang perlu kita ketahui. Mari kita dengarkan baik-baik sebagai berikut. Yang pertama, kasihilah musuhmu dan berdoalah buat mereka.
Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Matius 5 ayatnya yang ke-44. Yang kedua, hiduplah karena percaya dan bukan karena melihat. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ditulis di dalam 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-7. Yang ketiga, kasihilah Allah dengan bertahan dalam percobaan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Tertulis di dalam Yakobus 1 ayatnya yang ke-12. Yang keempat, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melayankan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Galatia 5 ayatnya yang ke-13. Yang kelima, kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Matius 6 ayat 19 sampai dengan yang ke-20. Yang keenam, wartakanlah Injil Kristus kepada mereka yang tersesat. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Itu ditulis di dalam Matius 28 ayat 19 sampai dengan yang ke-20. Yang ketujuh, gunakanlah karunia rohani Anda. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Supaya yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaknya ia melakukannya dengan sukacita. Roma 12 ayatnya yang ke-6 dan yang ke-8. Poin-poin di atas yang kita sebutkan tersebut belumlah lengkap, tetapi itu cukup untuk mengingatkan tentang bagaimana Allah menghendaki kita hidup dan apa yang dikehendakinya untuk kita perbuat. Marilah kita mencoba menerangkannya atau mengingat-ingat kembali pokok-pokok firman yang tadi. Yang pertama, kasihilah musuhmu dengan berdoa buat mereka. Yang kedua, hiduplah karena percaya, bukan karena melihat. Yang ketiga, kasihilah Allah yang bertahan dalam pencobaan. Yang keempat, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Yang kelima, kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Yang keenam, wartakanlah Injil Kristus. Yang ketujuh, gunakanlah karunia rohani yang Anda punya. Demikianlah firman dan renungan buat kita hari ini. Kiranya Tuhan menguatkan iman kita. Amin. Mari kita